Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Gengs, apa jadinya ya kira-kira kalau dua polisi gagah perkasa serta satu polisi kocak bersatu melawan teroris? Jawabannya bisa kalian dapetin di film yang akan kita bahas kali ini yang berjudul Sooryavanshi. Dirilis pada tahun 2021, Sooryavanshi bercerita tentang aksi teroris di India yang coba digagalkan oleh pihak kepolisian. Jagoan dalam film ini, Sooryavanshi, diperankan oleh Akshay Kumar yang merupakan aktor kawakan Bollywood. Selain itu ada juga Ajay Devgan sebagai tandemnya, serta Ranveer Singh yang aktingnya selalu dipenuhi kekonyolan. Penasaran bagaimana serunya film ini? Karena itu yuk nonton aja videonya sampai akhir dan temukan keunikan filmnya. Mumbai 12 Maret 1993. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri tewas karena sebuah ledakan bom. Sadis ya emang gengs, film ini belum apa-apa sudah main meledak aja. Narator lalu bercerita bahwa ledakan tadi merupakan satu dari serangkaian serangan bom di India. Dalang dibalik serangan tersebut adalah seorang bernama Bilal Ahmed yang telah melarikan diri ke Pakistan untuk bergabung dengan kelompok Omar Hafez, seorang teroris terkenal. Omar membentuk sebuah kelompok teroris baru bernama Lashkar. Kemudian pada Maret 2007 terlihat seluruh anak buah Omar sedang mendapatkan briefing untuk pergi ke India dan melakukan aksi teror dengan anak Omar yang bernama Riaz sebagai pemimpin mereka. Riaz akan ditemani oleh Mukhtar yang merupakan anak dari pengawal pribadi Omar. Beralih ke India masa sekarang, tampak seorang menteri yang mendapat telepon dari kepala kepolisian gabungan bernama Kabir Shroff. Kabir memintanya datang ke markas komando anti-teror. Seraya menjelaskan bahwa dia dan timnya telah menemukan Riaz di suatu wilayah bernama Jaisalmer dengan nama samaran yakni Rajbir. Dia dan 40 orang anggotanya berhasil masuk diam-diam ke India untuk menebar teror yang lebih luas lagi setelah tahun 1993. Sang menteri memerintahkan Kabir untuk mengirimkan tim anti-teror ke Jaisalmer. Namun Kabir telah mengutus sebuah tim terlebih dahulu yang dipimpin oleh sesosok polisi bernama Sooryavanshi. Waduh, supaya nggak bingung kita sebut aja Surya ya gengs. Surya dan timnya memburu Rajbir yang sedang bekerja dan dimulailah baku tembak, kejar-kejaran, serta baku hantam di tengah kota. Singkat waktu, Surya berhasil menangkap Rajbir dan membawanya ke Mumbai untuk diinterogasi. Kabir tampak menyesal karena meski berhasil mengungkap kasus pengoboman 1993, dirinya tak bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Dari pembicaraan keduanya diketahui pula bahwa Surya merupakan anak dari pasangan suami istri yang meninggal di awal cerita. Kabir memberitahu Surya mengenai 1 ton bahan peledak RDX yang diselundupkan ke India, di mana 400 kg bahan peledak tersebut digunakan untuk serangan teror tahun 1993. Adapun keberadaan 600 kg lainnya masih menjadi misteri. Beralih kepada Omar, mengetahui bahwa Riaz telah ditangkap, Omar menyuruh Bilal untuk kembali ke India dan memastikan keberadaan 600 kg RDX yang disembunyikan di sana. Di rumahnya, Surya merayakan ulang tahun anaknya, Aryan, yang kini tinggal di Australia bersama ibunya. Scene pun beralih ke masa lalu ketika Surya pertama kali bertemu dengan istrinya, Ria, yang merupakan seorang dokter. Diceritakan bahwa pada suatu hari Surya terkena luka tembak dan mendatangi rumah sakit untuk diobati. Adapun dokter yang merawatnya kala itu tak lain adalah Ria. Singkat waktu, keduanya pun jatuh hati satu sama lain dan menikah serta dikaruniai seorang putra bernama Aryan. Suatu hari, Surya yang sedang pergi ke sebuah mal bersama keluarganya terlibat baku tembak dengan sekelompok teroris. Meskipun Surya berhasil melumpuhkan mereka, namun putranya justru terkena luka tembak. Hal itu membuat Ria marah dan merasa bahwa Surya lebih memilih pekerjaannya ketimbang keselamatan keluarganya. Dirinya lantas memutuskan untuk menjauhkan dia dan anaknya dari Surya dengan menetap di Australia. Papa, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है. Kembali kepada kasus terorisme. Beberapa waktu setelah penangkapan Riaz, Surya menghadiri sebuah rapat bersama anggota polisi lainnya. Rapat itu dihadiri juga oleh seorang anggota Biro Intelijen yang bernama Nair.
Nair menjelaskan bahwa organisasi teroris Lashkar berencana membuat serangan yang lebih besar ketimbang serangan tahun 1993. Surya lantas berbicara bahwa terdapat seorang bernama Usmani yang diduga sebagai penerima dana dari Lashkar. Mendengarnya, Nair memberi perintah untuk menginterogasi Usmani. Surya menuruti perintah tersebut dan menginterogasi Usmani. Ia adalah ketua sebuah madrasah di sebuah wilayah bernama Padga. Madrasah tersebut diduga merupakan tempat mencuci otak calon teroris sekaligus penerima sumber dana dari Omar. Usmani mengatakan bahwa dirinya menerima sumber dana dari mana saja tanpa pandang bulu. Namun Surya tetap bersikukuh bahwa ia akan menangkap Usmani begitu seluruh bukti keterlibatan dirinya terkumpul. बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा. Di kediamannya, Usmani mendapat kabar dari Mukhtar bahwa Bilal akan kembali ke India dengan nama samaran Ajay Gupta. Anak buah Usmani lantas mengutus seorang bernama John untuk menjemput Ajay Gupta di bandara. Begitu Bilal dan Usmani bertemu, Bilal mengajak Usmani pergi ke sebuah tempat bernama Sawan Wadi. Rupanya di sanalah terkubur 600 kg RDX yang disembunyikan Bilal. Mukhtar langsung membawa bahan peledak itu pergi untuk persiapan serangan teror berikutnya. Usmani lantas memberi Bilal tiket untuk keluar dari India. Meski begitu, Bilal berkata bahwa dia ingin mengunjungi makam ibunya terlebih dahulu yang ada di Mumbai. Usmani sempat ragu karena hal itu akan membuat polisi mengetahui keberadaan Bilal. Namun, dia lantas membiarkan Bilal pergi setelah memberikannya sepucuk pistol. Benar saja, saat sedang berdoa di makam ibunya, seorang polisi bernama Naim Khan mendeteksi keberadaan Bilal, serta langsung menghubungi Surya. Surya memintakan untuk mengikuti kemana Bilal pergi. Sebelum mengontak Kabir tentang hal itu, beberapa anggota polisi intelijen lantas diterjunkan untuk membantu melacak Bilal. Bilal tiba di sebuah hotel, yang mana di hotel tersebut ternyata telah ada pula Ria dan Aryan. Tak lama Surya juga tiba di sana, sehingga membuat Bilal sadar bahwa dirinya sedang diikuti. Belum sempat merayakan reuni keluarga, Surya meminta istri dan anaknya keluar hotel karena dirinya sedang dalam tugas penting. Surya lantas mendapati Usmani di sebuah kamar hotel, bersiap untuk bunuh diri. Namun sebelum melakukannya, Surya menjelaskan bagaimana ibu dari Bilal amat terpukul atas tindakan terorisme yang dilakukan anaknya. तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है. Bilal lantas menembak kepalanya sendiri setelah meminta untuk dimakamkan di samping makam ibunya. Dia pun mendapatkan keinginannya tersebut. Mengetahui kematian Bilal, Omar pun mengutus putranya yang terakhir yaitu Raza untuk pergi ke India. Diiringi isak tangis sang ibu, Raza pergi menuruti perintah ayahnya. Sementara itu, anak buah Usmani berhasil membebaskan Riyas dari penjara dengan meledakkan tembok penjara. Riyas yang terbebas pun menghubungi seluruh anggota Lashkar di seluruh wilayah India untuk bergerak. Di lain pihak, Kabir dan Surya berbincang sambil menatap kota Mumbai. Surya berkata bahwa kini mereka siap untuk menghadapi serangan Lashkar. Surya mendapat informasi bahwa John, supir yang menjemput Bilal sebelumnya, sedang berada di Bangkok, Thailand. Dirasa bakal mendapatkan informasi darinya, dia segera berangkat menyusulnya. Setelah terlibat kejar-kejaran yang seru, Surya berhasil menangkap John. Dari John didapat keterangan bahwa dirinya mendapat perintah dari Usman untuk menjemput Ajay Gupta. Dia tak tahu bahwa orang itu adalah Bilal. Mendapat bukti yang kuat, Surya pun menangkap Usmani meski sebelumnya sempat dihalang-halangi oleh beberapa pemuka agama di sana. Usmani rupanya tak mau buka mulut. Surya terpaksa membawa serta anak dan istri Usmani untuk disiksa hingga Usmani akhirnya mau berbicara. Kenyataannya istri dan anak Usmani hanya pura-pura disiksa saja. Dari Usmani, Surya mendapat informasi tentang keberadaan Riyas. Setelah itu dirinya bersiap untuk menyergapnya. Kendati demikian, Ria datang ke kantor polisi dan meminta Surya menepati janji untuk mengantarnya ke kedutaan. Saat akan membatalkan janji itu, Kabir menghalanginya dan menugaskan seorang polisi lain bernama Tambe untuk menyergap Riyas. Ternyata, Usmani menyampaikan informasi palsu. Alih-alih menyergap Riyas di lokasi yang ditentukan, dia meledakkan diri bersama Tambe serta asisten Usmani yang bernama Rafiq. Istri Tambe amat terpukul dengan kejadian itu, namun dia bisa menerimanya. Dia berpesan kepada Ria untuk melupakan masa lalunya dan kembali bersatu dengan Surya sebagai sebuah keluarga. Anak Usmani tidak menyadari jika ayahnya rupanya membantu teroris. Darinya, Surya lantas mengetahui sosok Mukhtar serta lokasinya berada.
Karena khawatir identitasnya diketahui, Surya pun menelpon rekannya Simba untuk menangkap Mukhtar yang menggunakan nama samaran Vivek. Simba berhasil melakukannya. Dari Mukhtar didapat informasi bahwa akan ada 7 buah mobil dan 7 lokasi peledakan yang direncanakan Laskar. Surya dan timnya berhasil melacak ke 7 lokasi tersebut dan menetralkan bom yang berada di dalam ke-7 mobil. Simba lantas membawa Mukhtar kepada Surya. Meski demikian, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di markas kepolisian. Ternyata Rias datang dengan membawa serta Ria sebagai sandera. Tak ingin istrinya terluka, Surya menuruti kata-kata Rias. Simba yang ada di sana mencoba mengulur waktu dengan mengajak Rias bernegosiasi. Usahanya pun berhasil, sebuah unit anti-teror yang dipimpin oleh teman Surya bernama Singham datang tepat waktu. Baku tembak antara kelompok Laskar dengan para polisi pun terjadi. Surya, Simba, dan Singham lantas menyelamatkan Ria. Dengan Ria yang berkata bahwa dirinya tidak akan kembali ke Australia dan akan tetap menetap bersama kembali dengan Surya, Singham berhasil melepas bom dari tubuh Ria. Bersama ketiganya membawa Ria ke tempat yang aman dengan diiringi adegan kocak dari Simba. Aktor yang memerankan Simba ini memang kocak ya gengs. Hingga pada akhirnya ketiga polisi ini berhasil menemukan Mukhtar, Rias, dan Raza. Alih-alih menangkapnya, Singham yang kesal malah mengajak mereka bertempur dengan tangan kosong terlebih dahulu. Barulah setelah puas, Singham membawa ketiganya keluar. Bukannya menyerah, ketiga teroris ini malah mengejek para polisi. Mereka bilang bahwa selama bertahun-tahun Laskar telah menjalankan operasi terorisme di India tanpa bisa dicegah oleh pihak kepolisian. Dan tentunya hal ini membuat Surya, Simba, dan Singham marah. Dan apa yang terjadi setelahnya? Mereka pun ditembak tanpa ampun dan film pun berakhir. Gimana gengs? Cukup menarik kan filmnya? Kalau kalian punya film lain yang pengen diulas, share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.